partner rohani kita minggu ini. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Supaya kuat, pilihlah untuk bersukacita. Ingatlah bahwa Yesus sudah kerjakan semuanya. Dialah alasan sukacita kita. 1 Samuel 2 ayat 1. Dan Hana berdoa serta berkata, hatiku telah bersukaria di dalam Yahweh. Tanduk kekuatanku telah ditinggikan di dalam Yahweh. Mulutku telah dibuka lebar-lebar atas musuh-musuhku, karena aku telah bersukacita di dalam keselamatanmu. Dan Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yesus akan berdiri teguh dalam fondasi yang kuat dan hidupnya akan dibuat menjadi luar biasa berkemenangan dan tidak kekurangan satu apapun. Saat engkau menabur, engkau memberi, percayalah Tuhan akan berikan reward yang terbaik buat saudara untuk melihat yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Di bawah kolong langit ini tidak ada orang boleh diselamatkan kecuali hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, saudara, milikilah iman percaya. Saudara di dalam Yesua, saudara bukan orang yang terkutuk lagi, tetapi orang yang diberkati oleh Bapa. Pada hari Minggu kemarin, saudara tentunya masih ingat tentang apa-apa yang saya sampaikan. Mari kita sekarang membaca dari Mazmur pasal 100, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Elohim. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Bersukacita di hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, ini adalah mazmur tentang syukur, tentang sukacita. Saudara, hari Minggu kemarin saya menyampaikan tentang apakah alasan utama Yesus sehingga kita disuruh untuk bersukacita. Ada yang ingat nggak? Apakah alasan utama sukacita yang diajarkan Yesus? Karena saudara cantik, saudara tampan, karena saudara diberkati. Apa alasan utama kemarin? Yang tahu angkat tangan. Bu Elisa pasti tahu, sudah mendengar khotbahnya berapa kali kemarin Ibu. Yang tahu angkat tangan tinggi-tinggi, coba bersuara dengan keras. Ya Ibu, siap. Namamu terdaftar di surga. Katakan bersama saya, nama saya terdaftar di surga. 1, 2, 3. Toleh kanan kirimu, namamu terdaftar di surga. Haleluya. Saudara-saudara, itulah alasan utama sukacita ajaran Tuhan Yesus. Your names are written in heaven. Saudara ingat khotbah hari Minggu, your names are written in heaven, itu perfect tense, sudah diselesaikan, sudah sempurna. Passive voice, saudara tidak lakukan apa-apa, didaftarkan, dan it is a fact. Itu adalah fakta.
Tidak peduli wajah saudara, posisi saudara, keadaan saudara seperti apa, tetapi your names are written in heaven. Nah, di Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini adalah perintah, dan perintah ini adalah perintah unconditional. Jadi perintah tidak ada syaratnya. Bukan perintah begini, oh kalau kamu diberkati bersukacitalah. Kalau kamu sehat bersukacitalah. Tetapi ayat ini adalah ayat yang tidak kondisional. Sebab ketika Paulus menulis suratnya ini, dia sedang ada di dalam penjara. Berarti apa? Dalam posisi buruk pun itu perintah itu tetap dikumandangkan. Jadi jika susah, saudara tetap menunjukkan sukacita, itu adalah menuruti perintah. Jadi untuk anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang sudah dapat kasih karunia, yang namanya tercatat di dalam kerajaan surga, kalau susah, engkau alami kesulitan, tetap disuruh menunjukkan sukacita. Coba sih, tunjukkan sukacita dengan wajah di sebelah saudara. Kalau saudara menunjukkan sukacita dengan wajah di sebelah saudara seperti apa? Jangan kalau misalnya ditinggal pulang oleh suaminya ke surga, wah langsung senang, wah, malah bingung tetangga, saudara-saudara. Bukan itu maksudnya, tetapi memang kadang-kadang aneh. Saya pernah punya tetangga, ketika istrinya meninggal, semua pakai merah, pas persis. Jadi ini rumah saya, lalu sebelahnya. Dan ketika saya berkunjung ke tetangga persis sebelah rumah itu, istrinya meninggal tapi semuanya pakai merah, saudara. Lalu nyanyinya bukan nyanyi belakang langit biru ada mahkotaku, enggak. Tetapi nyanyinya sungai sukacita gitu, saudara. Jadi memang kelihatan aneh sih, kelihatan aneh. Tetapi ini buat saya sendiri enggak berkomentar apa-apa. Karena memang imannya seperti itu, saudara. Jadi memang menurut kacamata orang pada umumnya memang aneh. Tetapi kenapa sukacita? Karena sudah pulang duluan gitu. Dan itu ternyata memang yang diajarkan oleh Alkitab. Memang di lingkungan kita disebut ekstrim. Tetapi kadang-kadang orang yang melakukan firman itu memang kelihatan aneh. Nah, jadi jika susah tetap menunjukkan sukacita, itu adalah taat kepada perintah. Kalau saudara susah lalu menunjukkan wajah susah, yes. Apa bedanya dengan orang di luar? Nah, sekarang mari kita melihat the creator of joy. Saudara, ada hal-hal yang membangkitkan sukacita kita, yang memproduce sukacita di dalam diri kita. Kemarin saya katakan happy dengan joy, rejoice dengan happy itu beda. Kalau happy itu tergantung dari yang hal-hal di luar. Tetapi kalau joy, rejoice yang diajarkan Alkitab itu dari dalam. Nah, mari kita melihat yang pertama. Yaitu firman. Disebutkan di Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, Yahweh, Elohim semesta alam. Jadi saudara-saudara, aku menikmati firman-Mu dan itu menjadi kegirangan, menjadi sukacita. Kalau saudara mau memelihara sukacita yang Tuhan berikan, tidak bisa tidak, saudara. Sudah berapa lama saudara nggak membaca Alkitab? Bacalah firman. Tiap hari saudara membaca firman. Dulu saudara, beberapa waktu yang lalu saudara beli Alkitab ILT, Indonesian Literal Translation. Bacalah Alkitab itu. Kenapa dibeli? Cuma dipakai untuk hiasan saja.
Mulai malam hari ini nanti sebelum tidur, baca Alkitab itu. Enggak usah baca LAI, tetapi bacalah ILT, saudara. Nah, kalau saudara membaca itu adalah create sukacita. Karena Alkitab katakan, dengan perkataanmu aku mendapatkan kegirangan, kesukaan. Kalau orang mau memelihara sukacita, tetapi kemudian yang didengar adalah terus TV One, mangkel, saudara-saudaraku. Ya, Pak Heweri ngomong kepada saya kalau lihat TV One langsung saya lewati, gitu katanya Pak Heweri. Tetapi yang benar adalah bacalah firman Tuhan. Dan sekarang saudara mau mempelajari firman itu begitu mudah, dimanapun mudah. Karena di HP kalau sudah browsing internet, saudara bisa mendapatkan firman, mendapatkan khotbah. Yang kedua adalah bukan hanya firman, yaitu penyembahan. Bukan hanya W yang pertama word, his word, tetapi yang kedua adalah worship. Nehemia 12:4-3. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Elohim memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Melalui ibadah, melalui penyembahan. Saudara, seperti sekarang ini, saudara, sepertinya orang, aku ingin sukacita, lalu kemudian cari hiburan di luar. Sepertinya menurut logika itu oke. Padahal yang Tuhan ajarkan adalah sukacita yang dari dalam. Kalau saudara mencari hiburan di luar, saudara anggap itu akan mendapatkan sukacita, itu sangat tipis sekali, saudara, sangat temporary sekali. Tetapi kalau saudara mau menemukan sukacita yang sejati melalui ibadah, melalui penyembahan, seperti tadi kita menyembah, You alone are worthy, You alone are holy. Saya rindu untuk ibadah-ibadah yang akan datang di gereja ini. Sebelum firman Tuhan, itu worship leader atau special performance membawa jemaat kepada penyembahan. Kami lagi membahas tentang hal itu. Jadi bukan liturgi, satu lagu pelan, dua lagu sukacita, satu lagu pelan, khotbah. Dah, selesai. Tetapi yang next ke depan ini, kami ingin membawa jemaat sebelum mendengar firman itu masuk di dalam penyembahan, berlama-lama dengan Tuhan. Air mata jatuh, hadirat Tuhan dirasakan. Itu yang terpenting, saudara. Dan gereja ini memang dikenal gereja yang pujian penyembahannya baik. Kita mau tingkatkan supaya semua jemaat dibawa untuk masuk di dalam penyembahan. Memang konsekuensinya adalah worship leader, musicians harus peka tentang pujian-pujian mana yang touching gitu, yang nyentuh gitu. Ada pujian-pujian yang cuma easy listening, dinyanyikan ya sambil lalu saja. Tetapi ada pujian-pujian yang ketika WL-nya memilih dan peka, dia memilih lagu yang touching. Bila dinyanyikan oleh jemaat, itu jemaat kena hadirat Tuhan. Gitu. Ini adalah seruan kepada para worshipers, supaya kedepannya penyembahan ini ditingkatkan lagi sebelum masuk firman. Yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu pelayanan. Di dalam ladang Tuhan, di dalam dunianya Tuhan. Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.
Ya, saudara-saudara, ini adalah the creator of joy. Melalui firman, saudara, melalui penyembahan, melalui pelayanan. Ketika saudara ikut terlibat di dalam pelayanan, saudara, Alkitab menyebutkan penabur menerima upahnya. Baik penabur penuai sama-sama bersuka cita. Jadi jangan saudara menganggap bahwa kalau saudara duduk pasif sebagai jemaat, itu adalah nyaman. Di mata Tuhan tidak demikian. Siapa yang bersuka cita, yaitu mereka yang terlibat di dalam pelayanan. Jangan jemu-jemu saudara berbuat baik di ladang Tuhan. Saudara menabur yang baik, menabur waktu saudara, menabur talenta saudara, tenaga saudara. Saya melihat anak-anak multimedia itu mereka menabur waktunya, menabur talentanya. Bisa sampai terjadi One Night with a King. Film itu ditayangkan, itu karena kerja kerasnya mereka, saudara. Sampai larut malam, sampai jam 1, sampai jam 2. Mereka kerjakan, menerjemah, mengoreksi, dan seterusnya, saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam firman, di dalam penyembahan, di dalam pelayanan, menabur yang baik, sama-sama menuai sukacitanya. Tiga ini apakah saudara masih miskin di sana? Firman? Iya, aku enggak pernah baca Alkitab lagi. Bacalah Alkitab ILT di rumahmu, saudara. Penyembahan, ikutlah deep. Nanti kan ada 40 hari mengucap syukur kepada Yesus Masih. Bukunya belum ada memang, habis kemarin. Tetapi tadi saya diinfokan dari sekretariat bahwa saudara kalau mau mendapatkan buku itu bisa di hari kerja. Mulai hari kerja, hari apa? Hari Selasa. Mulai besok, saudara. Mulai besok sudah ada buku ini. Kalau saudara lagi lewat Latimojong, mampirlah, lalu saudara bisa dapatkan buku ini. Maafkan karena prediksinya jauh lebih banyak yang menginginkan daripada yang disediakan. Silakan saudara bisa dapatkan itu. Nah, yang ketiga tadi adalah pelayanan. Jangan saudara jemu berbuat baik di dalam pelayanan. Mari kita melihat sekarang di Filipi pasal 3 ayat 1. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Paulus ngomong ini banyak nasihat. Dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, dengan kata lain bahwa dari semua nasihat tetap disebutkan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan bersukacitanya itu bukan di luar Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetapi saudara kalau sudah membaca Filipi 3 ayat 1, Filipi 3 ayat 1 bersukacitalah dalam Tuhan, kita nanti akan lihat ayat-ayat berikutnya apa-apa yang menghentikan sukacita saudara. Waspadai terhadap hal-hal yang menghentikan sukacita saudara. Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, apa yang menghentikan sukacita? Ayat 2, ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Elohim dan bermegah dalam Hamasya Yesua dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Terlewati satu ayat, ayat 2, tolong dibukakan di jemaat. Filipi 3 ayat 2.
Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kekristenan ini, dalam pelayanan, memang ada yang membuat sukacita kita hilang. Menghentikan sukacita. Yaitu apa? Tantangan. Oposisi. Tantangan ini bisa tadi disebutkan dengan kata-kata yang kasar. Ada anjing-anjing, ada orang-orang yang bersikap tidak baik. Tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita. Memang oposisi itu ada. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 5 ayat 11, Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, jadi ketika saudara menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, dicela, dianiaya, difitnah, Yesus tetap berkata, bersukacita, bergembira. Jadi tidak ada alasan kenapa wajahmu ditekuk seperti kuda gitu, lonjong gitu. Iya, karena aku lagi difitnah. Aku lagi hadapi tantangan. Memang bisa sih. Memang bisa, karena masih ada di dalam daging. Kadang-kadang kepingin, kalau dikerjai kepingin ngerjai balik. Gitu. Ada orang yang tidak bisa ngerjai balik karena tidak mampu. It's okay lah. Tapi saudara, ada orang yang ngerjai seseorang dan dia mampu ngerjakan. Mudahnya seperti membalik tangan kalau dia mau ngerjakan. Balik untuk ngerjai orang itu. Langsung habis. Tapi dia nggak mau lakukan. Itu yang nggak mudah, saudara. Memang ada oposisi. Buat orang yang kalau dikerjai lalu dia tidak membalas karena tidak mampu, itu biasalah. Tapi kalau ada orang dikerjai, sebetulnya semudah membalik tangan dia habis, tapi dia nggak melakukan. Itu nggak mudah, saudara. Kadang dadanya jadi gemeter gitu. Kayak jadi sesak gitu. Tapi ajaran Yesus memang oposisi itu ada. Ketika saudara dicela, dianiaya, difitnahkan yang jahat, malah Yesus berkata, tetap bersukacita. Saya bersyukur ada Bu Elisa, bersyukur ada rekan-rekan yang lain yang di dekat kami, di dekat saya, lalu kemudian menasihati ini, menasihati itu, dan lain sebagainya. Baiklah. Tetap bersukacita, sebab upahmu besar di surga. Nah, saudara-saudara, kalau kita kena tantangan, kena oposisi, lalu kemudian kita membiarkan diri hanyut di dalam kesedihan, Amsal 17 ayat 22 katakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihat saudara, Yesus berkata bukan hanya engkau mendapatkan upah di surga, karena nabi-nabi yang sebelum kamu juga difitnahkan, dicela, dan dianiaya, engkau dapatkan upah di surga. Tetapi kalau saudara mau tetap bersukacita, itu adalah obat yang manjur. Kemarin saya beritahu bahwa kalau A dan B diagnosanya sama, lalu kemudian si A ini susah, karena di diagnosa sakit itu, si B ini tetap sukacita karena memandang Tuhan, maka si B ini kans untuk dipulihkan, disembuhkan jauh lebih besar. Yakobus 1 ayat 2.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara, kalau jatuh di dalam berbagai pencobaan, disuruh berbahagia. Ini sesuatu yang nampaknya sering didengar, tetapi jarang dipraktekkan. Kalau menghadapi pencobaan, disuruh berbahagia. Karena apa? Itu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan akhirnya ketekunan itu memperoleh buah matang, engkau menjadi sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Siapa yang rindu? Tidak kekurangan suatu apapun. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang berhasil tanpa melalui tantangan-tantangan yang signifikan dengan keberhasilan itu. Nggak ada seorang berhasil lalu mulus gitu saja, tidak ada. Tidak ada penjaga gawang hebat, disebut penjaga gawang handal, sebelum dia kena terjangan tembakan dari musuh-musuhnya, lalu dia berhasil mengatasi, dan dia penjaga gawang yang handal. Tidak ada pelaut ulung kalau dia belum menghadapi gelombang badai ombak yang keras. Tetapi setelah dia hadapi, dia menjadi pelaut yang ulung. Saudara, siapapun, jadi ketika saudara diizinkan mengalami sesuatu yang nampaknya sulit, taruhlah di dalam hati saudara, aku mau dibuat oleh Tuhan menjadi pribadi yang ulung, pribadi yang handal, pribadi yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Bisnismen yang sudah sukses sekarang, kalau saudara mendekatinya, lalu saudara tanya, apakah mudah untuk bisa berhasil? Apakah tidak ada tantangan untuk bisa berhasil? Tidak, saudara. Semua ada tantangannya. Dan pada akhirnya supaya engkau menjadi sempurna. Itu adalah yang pertama, waspada terhadap hal-hal yang menghentikan sukacita saudara. Filipi 3 ayat 1, yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah kesombongan. Filipi 3 ayat 4 sekarang. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasya Yesua, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasya dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Hamasya, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang menghentikan sukacita? Tadi Paulus berkata, akhirnya hendaklah engkau bersukacita di dalam Tuhan. Lalu itu ayat 1. Ayat 2, tantangan yang menghentikan. Ayat yang ke berikutnya ini adalah kesombongan. Ada hasil yang sudah dicapai.
Saudara, seringkali ada hasil yang sudah dicapai, lalu kemudian hasil yang sudah dicapai itu hilang. Kadang-kadang rasanya, aduh, sukacita juga ikut hilang. Tetapi Tuhan mau supaya saudara memahami, semua itu dari Tuhan. Joy, J, Jesus, O-nya others, Y-nya yourselves. Saudara, Jesus yang utama. Kalau saudara dalam hidup kita memberikan prioritas untuk joy, saudara memberi prioritas Yesus yang utama. Orang lain yang berikutnya, baru kemudian kita. Misalnya begini, ada orang menipu saudara, lalu saudara rugi, kehilangan sesuatu. Pemikiran saudara adalah supaya tetap joy. Tuhan, enggak ada sehelai rambut Kau izinkan jatuh tanpa kehendak-Mu. Engkau tetap mengendalikan hidupku. Pikirannya adalah Yesus. Lalu O-nya others. Orang itu nyuri dari aku. Sebetulnya kasihan dia itu. Caranya keliru, keadaannya lebih buruk dari aku. Saudara, mungkin tidak ada orang yang menyuri dari saudara yang lebih bahagia dari saudara, enggak ada. Lalu saudara memikirkan diri sendiri. Tuhan, aku sangat percaya Engkau dalam kendali, orang itu melakukan demikian. Aku ada di dalam pemeliharaan-Mu. Aku tidak mau kehilangan sukacitaku. Saudara-saudara, tetapi kalau kebalik, ketika saudara kehilangan sesuatu yang saudara pikirkan langsung diri sendiri, wah hilang. Sudah, langsung hilang juga joy-nya. Tetapi ketika saudara menghadapi sesuatu, Jesus yang terlebih dahulu. Others, lalu yourself. Misalnya sudah diperlakukan tidak baik oleh pasangan atau anak atau orang tua atau saudara atau siapa itu. Yesus yang utama. Lalu pikirkan kenapa kok dia lakukan kayak gitu. Oh karena begini. Berusaha memahami dan baru memikirkan diri. Bahkan ketika Ayub kehilangan segalanya. Saudara, dia tetap mempertahankan sukacita itu. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Lihat saudara-saudara, ini memang itu dahsyat sekali. Walaupun sampai habis, tetap dia bisa bersukacita memuji Tuhan. Karena dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku lahir telanjang, aku pulang telanjang, terpujilah nama Tuhan. Wah itu luar biasa. Dan ketika dia tetap punya joy itu, tetap memuji-muji Tuhan, the joy of the Lord is your strength. Bagaimana mendapatkan kekuatan? Mesti harus joy. Saudara, ketika dia memelihara joy itu, dia mendapatkan kekuatan menghadapi persoalan. Akhirnya Tuhan pulihkan lipat ganda. Saya rindukan semua yang ikut pengurapan Moment to Rejoice ini adalah orang-orang yang apapun keadaan situasimu di luar, engkau tetap bisa mempertahankan joy di dalam diri saudara. Karena itu kekuatanmu. Dan engkau mendapatkan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ayo kita tepuk tangan lebih meriah lagi. Bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang berikutnya sekarang saudara. Apa yang menghentikan sukacita itu? Bukan hanya tantangan. Bukan hanya kesombongan. Apa yang sudah dicapai kalau hilang, itu hilang sukacita. Tetapi yang ketiga adalah kemunduran.
Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Hamasia Yesua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Hamasia Yesua. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Elohim juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Perhatikan di sini saudara, apa yang menghentikan sukacita? Kalau saudara stuck sebagai orang Kristen, mandek di situ, berhenti di situ, enggak bertumbuh. Sementara orang lain bertumbuh, saudara kerohaniannya mandek di situ. Berarti kan semua orang lain bertumbuh, saudara mandek, saudara alami kemunduran secara otomatis. Tidak bertumbuh. Jadi kekristenan yang tidak bertumbuh, pasti dia kehilangan sukacita. Saya mendorong saudara untuk di gereja ini, siapapun saudara, biarlah engkau memiliki kerohanian yang bertumbuh. Coba kalau saudara amati kondisi kerohanianmu sekarang dengan berapa waktu yang lampau, lebih oke mana? Harusnya saudara lebih bertumbuh lagi. Dan gereja ini memberi kesempatan seluas-luasnya untuk saudara berkarya. Tidak ada yang terhambat di gereja ini. Bahkan kalau saudara sudah jadi diaken, lalu kemudian membuka family blessing, lalu kemudian saudara khotbah di sana, kemudian saudara khotbahnya bagus, lalu direkomendasi banyak orang, saudara terus bisa terbang ke khotbah di cabang, khotbah di kota lain, khotbah di pulau lain, memegang gereja sendiri. Walaupun saudara bisnismen diberi kesempatan untuk memegang gereja sendiri. Ketika tadi saya mau masuk gereja ini, ditelepon oleh satu bisnismen. Dia megang Berau, Pak Budi Yosef, pegang Berau. Setelah pegang Berau berhasil, dia khotbah di Manado, lalu kemudian hatinya tergerak untuk melayani di Manado. Pak, Manado aku pegang ya, saudara. Lalu saya beri kesempatan juga, jadi sekarang dia megang 2. Ada bisnismen lain, aku pegang Jambi, ada bisnismen lain, aku pegang Bandung, dan seterusnya. Jadi di gereja ini, gereja rasuli yang tidak terkotak rebutan di satu gereja lokal, tidak saudara. Ketika saudara bisa melayani dengan baik, bahkan ada dari rekan di Palembang saudara, dia guru sekolah yang dia punya murid, kursus, dia sebagai guru, lalu membuat kursusnya berhasil, berkembang, lalu dia franchise ke kota lain, ke pulau lain, dan lain sebagainya. Lalu ketika dia ikut YLC di Palangkaraya, lalu kemudian saya menyampaikan visi, kemudian dia mendatangi saya, Pak, saya boleh nggak ikut pelayanan untuk meraih visi itu? Dan akhirnya saya juga memberi kesempatan untuk dia bukan hanya melayani di Palembang, tetapi untuk Indonesia, untuk membuat sistem pencapaian visi misi yang saya canangkan di YLC di Palangkaraya. Jadi ada kesempatan untuk melayani, jangan sampai ada kemunduran. Kalau saudara pergi ke supermarket, lalu beli susu, saudara, ada kotak susu yang saudara lihat terlebih dahulu sebelum saudara beli, pasti adalah tanggal kedaluarsa. Tanggal kedaluarsanya. Semurah apapun susu itu, sebagus apapun merek susu itu, begitu saudara balik, tanggal kedaluarsanya sudah lewat, saudara nggak akan berani nyentuh, nggak akan berani mengambil. Apakah saudara orang Kristen yang sudah kedaluarsa?
Karena tidak ada perkembangan pertumbuhan. Dan faktanya banyak yang demikian. Sebab itu melalui pengurapan dari bulan ke bulan, kita mau diperbaharui, terus diperbaharui, menjadi baru. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ayo kita bersorak bagi Kristus Tuhan kita. Dan Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari. Jadi terus maju. Kalau yang jadi singer, kemudian naik menjadi worship leader. Mungkin dari singer menjadi co-WL. Setelah co-WL jadi WL, worship leader. Setelah itu bisa menjadi preacher. Terus bisa berkembang, saudara. Paling tidak, setiap saudara punya kesempatan untuk turut melayani di family blessing. Itu luar biasa sekali. Baik, yang berikut sekarang, yang terakhir. Apa yang menghentikan? Yang keempat adalah keteladanan. Baca ayatnya di ayat 17 dan seterusnya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Hamasia. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesua Hamasia sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Siapa warga kerajaan surga di sini? Tolong lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kemarin saya ceritakan kepada saudara kalau Pak Lukas Kusuma itu warga negara Amerika. Dulu salah satu hamba Tuhan di sini. Sekarang dia warga negara Amerika. Kemana dia pergi? Kalau ada yang mengganggu dia di negara lain, akan di backup total oleh United States itu. Tetapi kita tetap bisa berbangga, walaupun kita bukan citizen-nya Australia, citizen-nya Amerika, tetapi kita ini citizen-nya kerajaan surga. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus terlebih dahulu. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus terlebih dahulu, yang sudah mencatatkan kita menjadi warga kerajaan surga. Nah, sekarang sebagai warga kerajaan surga masih ada di Makassar. Keteladanan model yang menjadi role model kita itu siapa? Itu penting, saudara. Siapa pemimpin yang jadi role model kita? Paulus berkata, ikutilah teladanku. Tuhan mau supaya saudara memahami ini. Ikutilah teladanku, kata Paulus, seperti aku mengikuti Kristus. Kalau pemimpin saudara, kalau pakai celana, lalu kemudian celananya itu selalu dibawa di atas pusar, sampai di sini, saudara-saudara. Anak buahnya begitu semua, saudara-saudara. Dulu ada di sini toh, kalau pakai celana sampai di atas pusar, saya suruh rendahkan pak, rendahkan pak, rendahkan, tapi terus di atas ini, saudara. Sekarang dia memimpin di kota lain, anak buahnya semuanya sampai di sini, saudara-saudara. Karena jadi role modelnya. Itu di dalam hal berpakaian. Saya bersyukur sekali karena Ibu Hana bisa menjadi role model dalam berpakaian rapi, anggun, bersih gitu saudara, sehingga orang-orang yang dekat dengan Bu Hana itu semuanya berubah gitu. Kayak dulu istrinya Pak Jun itu, istrinya Pak Jun kan kembaran tuh, kembar dia, kakak adik kembar, perempuan semua.
Yang satu bisnismen, yang satu hamba Tuhan. Yang satu bisnismen kaya, yang satu hamba Tuhan sederhana. Dulu kalau jalan bareng, kelihatan mana yang istrinya bisnismen, mana yang istrinya Pak Jun, yang jembret. Tapi begitu sekarang, saudara, kalau mereka jalan atau mereka foto, berubah. Karena apa? Ada yang jadi role model gitu. Kalau jalan, malah yang bersih, yang anggun, yang cantik, yang rapi, malah istrinya Pak Jun, saudara. Karena ada yang dicontoh gitu. Nggak usah jauh-jauh, istrinya Pak Iksan juga, saudara-saudara. Sebelum deket sama Bu Hana kan, ke gereja pun kayak orang pergi ke pasar, seret. Tapi sekarang, saudara, kayak noni Korea. Itu di dalam berpakaian. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku ikuti teladan Yesus. Yesus, saudara, itu adalah pribadi yang penuh dengan penderitaan. Jesus, man of sorrow. Penuh dengan penderitaan. Tetapi dia tetap memiliki sukacita yang mendalam. Bahkan ketika dia menghadapi salib sekalipun. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah role model kita. Yesus itu banyak penderitaannya dalam hidupnya. Saudara, dia lahir di dalam kemiskinan. Dia hidup dalam penolakan. Dia banyak alami tantangan, siksaan, aniaya, bahkan salib. Tetapi dia punya deep joy, sukacita yang mendalam. Dan biarlah itu yang menjadi model di dalam kekristenan kita. Saya sangat percaya, saudara, firman Tuhan yang berkata, the joy of the Lord is your strength. Ketika saudara memiliki sukacita ada di dalam dirimu, yang Tuhan taruh di sini, dan engkau meneladani seperti Yesus, maka seperti Yesus berkemenangan, engkau pun dibuatnya berkemenangan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. And light my way.